Ya kalau pemainnya mau, kenapa klub tahan gitu? Apalagi saya rasa PSSI sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, ya kan? Nah, dan saya nggak berkenan aja ya ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini itu meremehkan tim nasional kita gitu. Kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai persiapan Timnas di Piala Asia U23. Dan kita ketahui bahwa sebenarnya Piala Asia U23 ini memang bukan kalender FIFA ya. Nanti akan dimainkan di bulan April di Qatar, dan tentu ini akan menjadi PR berat bagi Sintayong karena memang target besar Sintayong ini bisa meloloskan Timnas Indonesia U23 untuk di Olimpiade Paris. Tetapi saya melihat ada gebrakan baru dari Bapak Erick Thohir, dan ini pun saya melihat memang sedikit mendapatkan angin segar ya, karena jika memang Indonesia nanti diperkuat oleh full pemain keturunan yang sudah ada seperti Rafael, kemudian Elkan, kemudian Ivar, dan juga beberapa pemain lainnya, tentu ini akan menjadi daya gedor yang sangat luar biasa. Ditambah lagi terobosan ini menurut saya sebagai target nantinya PSSI apakah bisa mencapai Olimpiade Paris. Nah, kabar gembira ini akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman, saya melihat bahwa Erick Thohir ini memang ketika memberikan target dengan Sintayong ya, tentu ini akan menjadi tolak ukur nantinya apakah bisa mencapai target tersebut. Dan Bapak Erick Thohir pun memberikan terobosan baru mengenai Piala Asia U23 yang memang bukan kalender FIFA ini. Nah, Erick Thohir pun mengatakan seperti ini kepada PT LIP ya, dan juga klub-klub Liga Indonesia, bahwa untuk di bulan April nanti itu semua kompetisi diliburkan. Ya, memang ini seperti terobosan baru bagi Bapak Erick Thohir untuk bisa mengantisipasi atau mencegah para pemain-pemain tim terbaik ya, atau pemain-pemain terbaik itu tidak dilepas oleh klub. Ya, karena realistis saja, jika Olimpiade Paris itu targetnya harus 3 besar, ya minimal masuk semifinal dan menjuarai ataupun bisa menempati peringkat ketiga. Dan itu pun jadi hal yang sangat luar biasa di sela-sela lawan kita itu seperti Jepang, Korea, Iran, Arab Saudi, Australia. Itu pun juga tidak main-main persiapannya. Nah, oleh sebab itu terobosan inilah yang nantinya diharapkan bisa untuk menjadikan Timnas Indonesia lebih kuat. Nah, Bapak Erick Thohir pun mengatakan seperti ini, kita cari solusi sama-sama, tetapi saya sudah meminta kepada PT LIP khususnya buat AFC U23 bulan April, saya memohon Liga berhenti sebentar. Dan dari Liga sudah menyanggupi, klub-klub juga sudah menyanggupi, sehingga Timnas U23 di Qatar permainan bisa terbaik dan semuanya bisa berkumpul. Nah, saya melihat memang ini menjadi kabar yang sangat bagus, artinya ini jelas ya, realistis, dan ini jelas juga sesuai target, tinggal bagaimana nanti persiapan. Nah, itu untuk internal dalam negeri ya. Saya belum melihat bagaimana nanti kinerja atau negosiasi Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI kepada pemain-pemain yang berada di luar negeri. Oke, kita anggap sekarang untuk dalam negeri aman, tetapi bagaimana dengan sosok Ivar, Rafael, Elkan? Belum lagi jika nanti proses naturalisasi dari sosok Cyrus Margono selesai, apakah mereka juga bisa diizinkan oleh klub? Nah, ini juga perlu disiapkan matang-matang. Dan menurut saya persiapannya itu negosiasinya bisa juga dimulai dari sekarang, agar nantinya tidak ada klub itu tidak ikhlas melepas pemain tersebut. Ya, karena kalau saya melihat seperti sosok Elkan Bagot, kemudian Ivar khususnya, dan juga Rafael, mereka ini semuanya menjadi apa ya, bisa dibilang tulang punggung klub lah. Elkan memang sama sekali belum dimainkan saat ini di divisi Championship atau di Liga 2 Liga Inggris, tetapi ketika di Carabao Cup ya, kemudian di event-event di Piala Inggris, dia selalu dimainkan. Dan menurut saya, apakah di bulan April nanti ada event-event tersebut bersama Ipswich Town? Tentu sekarang harus digali informasi tersebut agar nantinya pemain-pemain ini atau pemanggilan pemain ini tidak mendadak dan terkesan memaksa. Dan ini yang sangat diantisipasi.
Jadi apa yang diinginkan oleh Sintayong ketika Sintayong berbicara, jika Indonesia ini full squad, ya tentu Sintayong berani untuk berbicara, karena beliau pun juga sudah mengatakan saat konferensi pers saat terakhir melawan Turkmenistan bahwa ketika semua pemain itu lengkap, ya dirinya pun juga yakin untuk bisa menghantarkan Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ya karena ini juga ada sangkut pautnya atau ada kaitannya dengan kontrak Sintayong. Mengapa saya demikian mengapa saya bilang selalu ada kaitannya dengan kontrak Sintayong? Karena memang target Sintayong itu memang harus lolos ke Olimpiade Paris. Jika tidak, ya kita tidak tahu bagaimana kontrak ke depan. Karena extension atau perpanjangan kontrak 6 bulan itu, harapan salah satunya adalah bisa meloloskan Indonesia Olimpiade Paris. Ya, saya tidak tahu mengapa Bapak Erick Thohir memberikan target tinggi, tetapi yang jelas ya menurut saya harus seimbang. Ya, jangan sampai ya tidak ada atau ada beberapa kendala dari pemain yang memang tidak bisa bergabung. Karena saya sangat yakin juga federasi lain ya seperti Australia, kemudian Korea, Jepang, kemudian Arab Saudi, Iran, itu semuanya juga saya yakin untuk Piala Asia U23 akan mempersiapkan jauh-jauh hari, akan mempersiapkan skema calon musuh-musuhnya jauh-jauh hari. Nah, ini yang memang harus diantisipasi oleh timnas Indonesia. Bukan hanya bagaimana persiapan di internal klub saja yang harus melepas pemain, tetapi kesehatan pemain dari sekarang harus dijaga. Pengawasan kepada pemain mengenai pola makan, kemudian lingkungan kehidupan sehari-hari itu juga harus diawasi. Ya menurut saya ini perlu, karena mereka ini di fase-fase usia-usia transisi pemain. Tetapi kita harus bisa melihat bagaimana pengawasan yang akan dilakukan oleh PSSI. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan apa yang akan dilakukan oleh PSSI ini? Apakah kalian yakin dan optimis nantinya jika Indonesia full squad, ada pemain keturunan, kemudian pemain-pemain lokal terbaik? Apakah kalian yakin Indonesia nanti bisa bersaing di Piala Asia U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya kalau pemainnya mau, kenapa klub tahan gitu? Apalagi saya rasa PSSI sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, ya kan? Nah, dan saya nggak berkenan aja ya ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini itu meremehkan tim nasional kita gitu. Dan saya yakin para pemilik klub itu orang Indonesia.